Oke, kita lanjut ke bagian 2 masih bersama saya Muhammad Alun Muiz. Sekarang bagaimana sih untuk akuntansi derivatif atau akuntansi dari turunannya ini seperti apa ya? Nah, asumsi devalutnya derivatif adalah surat berharga yang diperdagangkan atau trading securities yang nilai dasarnya atau nilai wajarnya dan laba ruginya dari penilaian tersebut akan dicatat dalam laporan laba tahun berjalan. Jadi laporan laba rugi tahun berjalannya nanti dilaporkan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang untuk forward contract ya. Jadi forward contract di sini kita harus tahu dulu nilai wajarnya dari forward contract dapat dihitung dengan rumus ini jumlah nasional atau jumlah nominal sama aja dikali dengan current forward rate dikurangi dengan contract rate dibagi dengan 1 plus R. R ini adalah variabelnya, bisa bunga, tadi tingkat inflasi dan lain-lain. Pangkat T ya. Nah, itu rumusnya. Ini kita langsung masuk aja ke contoh. Misalkan pada tanggal 1 Maret 2010, Exco, perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 yang akan diserahkan pada tanggal 31 Mei 2010. Jadi dia ingin membeli 100.000 dalam bentuk US dollar ya. Nah, yang akan diserahkan tanggal 31 Mei. Nah, kurs mata uang selama Maret sampai dengan Mei atau 3 bulan tercatat sebagai berikut. Ini ada kurs spot ya, berarti adalah kurs pada saat tanggal 1 Maret, 31 Maret, 30 Maret, dan 31 Maret. Ada kurs yang berlaku di pasar ya, ini ya kurs spot ya. Sedangkan forward rate sudah ditentukan. Dia menentukan forward rate tanggal 1 Maret adalah 9.000, 31 Maret adalah 9.200, 30 April adalah 9.100, 31 Mei adalah 9.250. Nah, bagaimana kita menghitung nanti akuntansi berkaitan dengan forward kontrak ini. Nah, di sini diketahui dengan tingkat bunga 5%. Jadi di sini diketahui R-nya adalah tingkat bunga ya. 5% setahun dan perusahaan membuat laporan keuangan setiap bulan, maka perubahan antara fair value dari forward kontrak adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel, kita bikin tabel aja lebih sederhana, ada tanggal, ada kontrak forward rate, ada current forward rate, ada national amount, diskon faktor, fair value forward contract sama change in fair value. Yang pertama tanggal 1 Maret 2010 di sini nggak ada perubahan ya, karena nilai kontraknya adalah 9.000 dikali national amount-nya adalah 100.000, sorry. Nah, diskon faktor ini dapat dari mana? Ini diskon faktor nih. I plus R pangkat T itu adalah diskon faktor. Nah, untuk fair value of the forward contract atau nilai yang berpengaruh terhadap kontrak di sini dicari dengan cara current rate dikurang dengan kontrak forward rate dikali dengan national amount dibagi dengan diskon faktor. Jadi kalau di sini tadi adalah 9.000 dikurang 9.000 berarti kan 0 dikali dengan 100.000 0 dibagi dengan 0 hasilnya 0. Maka change in fair value pada tanggal 1 Maret adalah 0. Sedangkan untuk tanggal 31 Maret 2010 di sini kontrak forward rate-nya adalah 9.000. Current forward adalah 9.200, maka nanti 9.200 dikurangi dengan 9.000 gitu ya, dikali dengan 100.000 dibagi dengan 1,088350. Ini diskon faktor ya, berarti adalah 1 plus 0,05 dibagi dengan 12 karena ini adalah per bulan dikali dipangkatkan dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah 1,008350. Nah, maka nanti hasilnya adalah 19.834.383. Nah, ini berarti change in fair value berjumlah 19.834 sekian-sekian. Nah, untuk 30 April juga demikian, maka nanti dihasilkan nah, di sini 9.958.503. Kenapa demikian? Nah, ini berarti nanti akan ada berkurang sejumlah 9.875.880. Sedangkan untuk 31 Mei 2010 di sini akan ada fair value sejumlah 25.000. Maka nanti ini ditambah dengan ini hasilnya 15.041.497. Nah, kalau kita melakukan jurnalnya, maka nanti bagaimana? Nah, tanggal 1 Maret tidak ada jurnal ya, karena pada forward itu kontrak rate dan forward rate sama, jadi nggak akan ada selisih di sini ya. Sehingga belum ada fair value dari kontrak tersebut. Nah, pada tanggal 31 Maret 2010 tadi ya dijelaskan ya, ada naik kan ya.
kenaikan adalah 200 karena perusahaan sudah mempunyai nilai kontrak forward adalah kursnya adalah 9.000 awalnya ya. Dan maka perusahaan nanti akan ada aset derivatif, yaitu aset derivatif yang mana? Forward kontrak tersebut. Dari kontrak forward sebesar 19.834 sekian-sekian. Maka jurnalnya adalah forward kontrak, selisihnya tadi ya, pada gain on forward kontrak. Jadi forward kontraknya bertambah ini sebagai aset derivatif pada gain on forward kontrak sebesar 19.834. Nah, untuk tanggal 30 April kenapa berkurang? Karena awalnya kita sudah memiliki 9.200, turun jadi 9.100. Maka di sini nanti akan kita langsung saja ya. Nah, pada tanggal 30 April tadi kan awalnya adalah 9.200. Nah, turun 100 jadi 9.100. Maka nanti akan kita jurnal sebesar selisihnya tersebut, yaitu loss on forward contract pada forward contract sebesar 9.875. Nah, sedangkan untuk tanggal 31 Mei kan itu naik lagi. Ya, forward contract pada gain on forward contract senilai 15 sekian-sekian. Jadi ngerti ya? Kalau yang ini turun karena tadinya 9.200 jadi 9.100, kalau ini yang jadi 9.100 menjadi 9.250. Akan ada 150.000 ya. Nah, pada saat kita menutup akun forward contract pada tanggal jatuh tempo, berarti bagaimana? Cash pada forward contract senilai berapa? 25.000. Ya. Itu berkaitan dengan berarti keuntungan dari forward kontrak tersebut kalau kita realisasikan berarti cash pada forward kontrak itu dapat dari mana? 25.000. Ya sudah. Ya, dari tabel yang ini. Di akhir. Atau bisa juga dengan cara 15.000 ditambah dengan 9.800 sekian-sekian. 15 juta ditambah dengan 9 juta sekian-sekian. Nah, ini berkaitan dengan akuntansi future contract. Tadi kalau yang tadi berkaitan dengan forward contract, sekarang dengan future contract. Seperti yang kita ketahui, kalau future contract berarti di sini nanti akan ada organisasi ya, bursa terorganisir. Nah, di sini contoh tanggal 1 Maret 2010, Exco berspekulasi bahwa harga emas berspekulasi ya akan naik dan ia membeli 10 kontrak gold future dengan harga 900 per ons. Setiap kontrak untuk 100 ons emas. Jadi setiap kontrak ada 100 ons emas. Berarti di sini dia punya 1000 ons emas ya. Tanggal jatuh tempo kontrak tanggal 31 Mei. Berarti Maret, April, Mei 3 bulan juga. Bursa mengharuskan perusahaan menyerahkan. Nah, di sini menyerahkan dulu nih 10% deposit dari jumlah nasional. Jadi 10% dari jumlah nasional ya. Berarti 10% dari 90.000 nantinya ya. Ya kan? Hasilnya adalah 90.000. Berarti kan ada 900.000 dikali dengan 10%, berarti kan depositnya 90.000 ya. Nah, dari jumlah nasional per 31 Desember harga emas naik jadi 950 yang tadinya 900 kan. Dan Exco memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak future-nya. Jadi tidak melanjutkan kontrak future-nya. Maka jurnal yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Nah, tanggal 1 Maret karena dia harus DP dulu tuh, deposit 10%, maka hasilnya adalah 90.000. Margin deposit pada cash senilai 90.000 US dollar. Dicatat dengan cara tadi 10% dikali dengan 10 kontrak gold dikali dengan 100 ons emas dikali dengan 900 dolar per ons, maka hasilnya adalah 90.000. Nah, untuk tanggal 31 Maret 2010 kita bisa lihat di sini tanggal 31 Maret dia tadi dibilang ya harga emas naik. Nah, harga emas naik. Kalau misalkan dia tidak melanjutkan kontraknya lagi, maka jurnalnya bagaimana? Berarti margin deposit. Tadi kan kita udah margin deposit 90.000 ya. Harga emas naik jadi 950, maka ada selisih 50 kan tadi kan. Nah, 50 dikali dengan 10.000 kan berarti ya hasilnya adalah 50.000 tadi 1.000 ya. Sorry. Berarti kan di sini ada selisihnya tadi 50. 50 itu selisih dari mana? 950 dikurang dengan 900 ya harganya kan ya. Dikali dengan kontrak yang dimilikinya. Berarti kan 100.000 dikali dengan 10 berarti ada 1.000 ya. Masih hasilnya adalah 50.000. Itu adalah gain on future contract. Maka cash yang diterima adalah 140.000. Nah, itu berkaitan dengan
kalau dia tidak melanjutkan kontraknya, maka akan ada keuntungan sebesar 50.000. Nah, tapi kalau misalkan dia melanjutkan kontraknya gitu ya, maka jurnalnya gimana? Ya udah, future kontrak pada gen future kontrak. Jadi nggak ada cash di sini. Nah, bila tanggal 31 Mei harga kontrak naik jadi 960, maka jurnalnya bagaimana kalau kayak gini? Jurnalnya adalah, nah kita catat dulu untuk gennya, future kontrak pada gain on the future kontrak senilai 10.000. Dapat dari mana? Nih, 10. Kan tadi kan kita udah nyatet adalah 50.000 ya, karena kenaikan dari 950 dikurangi dengan 960 berarti kan 10 tuh selisihnya. Maka di sini 10 dikali dengan 1000 hasilnya adalah 10.000. Itu untuk kenaikan atau gain on the future contract. Jadi future contract pada gain on future contract. Nah, nantinya cashnya berarti berapa? Future kontraknya kan ada 60.000. Dapat dari mana? 50.000 plus dengan 10.000 hasilnya adalah 60.000. Future kontraknya dikreditkan, margin deposit tetap sama 90.000. Maka yang didapat adalah cash senilai 150.000. Nah, itu untuk berkaitan dengan transaksi forward kontrak dan future kontrak. Saya rasa cukup untuk bagian 2. Nanti kita akan bahas di bagian 3, yaitu tentang akuntansi option kontrak.